uji coba teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Itu sudah ada. Sudah ada. Pernah kan misalnya mau mengadakan web space gitu ya, frekuensi gap diadakan di mana. Kemarin waktu analog switch off sebelum ada digital kami melakukan bagaimana pemanfaatan MUX ini oleh penyelenggara program siaran. Itu juga coba dilakukan melalui peraturan yang ada. Kita lanjut Prof ya, karena Pak Wayan mention soal daerah 3T, ya kan, daerah terluar. Kita langsung lanjut aja Pak Wayan. Pak Wayan, ini untuk daerah-daerah 3T nih, infonya apakah ada strategi pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah 3T yang terluar, terpinggir, terdepan dan tertinggal? Apa sudah ada strateginya Pak? Ngelihat sekarang ini kebutuhan internet juga masyarakat tuh semakin ke daerah semakin banyak juga. Jadi gini ya, kalau kita bicara Kementerian Kominfo ya, bahwa solusi menyelesaikan daerah 3T. Jadi gini, saya ulang dari awal. Undang-undang telekomunikasi itu kan beda dengan Undang-undang Perhubungan, PU yang memang dianggarkan untuk membangun. Undang-undang telekomunikasi ini kan adalah memberikan penyelenggaraan telekomunikasi itu kepada BUMN, BUMD, koperasi. Intinya bahwa penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi gitu Pak. Itu dalam undang-undangnya. Jadi bukan pemerintah yang mau menyelenggarakan. Nah, karena penyelenggara telekomunikasi diselenggarakan oleh penyelenggara, maka mereka kan mencari daerah-daerah komersial ya. Daerah-daerah perkotaan untuk bisa mencapai return revenue-nya cepat. Nah, masalahnya kan bagaimana daerah 3T gitu. Nah, ini sebenarnya isunya udah zaman beliau jadi dirjen. Itu sudah disolusikan, maka dibentuklah badan. Sekarang yang terakhir namanya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia. Dengan cara apa? Si penyelenggara telekomunikasi karena tidak membangun di daerah 3T ini, beliau berkontribusi ke negara. Berkontribusi melalui namanya kontribusi layanan universal. USO. Nah, itu digunakan oleh Bakti untuk membangun daerah 3T. Ini dari cara bagaimana pemerintah supaya memeratakan pembangunan telekomunikasi di 3T. Komunikasi antara daerah komersial dengan daerah non komersial, daerah yang maju, daerah yang miskin. Jadi seperti itulah cara bagaimana pemerintah mengatur. Ya, dibentuklah badan lembaga BLU Bakti itu. Nah, kemudian dari sisi teknologi, ya tentu untuk teknologi yang pas untuk di daerah-daerah 3T itu adalah teknologi pasti daerah menggunakan teknologi yang memang bukan fiber optik ya, bisa frekuensi atau bisa menggunakan satelit. Nah, sekarang kemajuannya sudah mulai terasa. Kalau misalnya menggunakan radio link juga pasti sangat mahal ya frekuensi itu. Tapi yang solusi yang terbaik adalah untuk menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi di daerah 3T ini adalah dengan teknologi VSAT. Misalnya kita bangun BTS untuk 5G atau 4G, pasti VSAT kemudian didistribusikan melalui selulernya, melalui radio. Nah, kemudian internet juga sama. Internet sekarang sudah masuk, ada penyelenggara low orbit, geo orbit. Nah, yang low orbit sudah ada Starlink, ada juga OneWeb. Mereka sama-sama teknologinya. Bahkan ke depan ada lagi yang punyanya Amazon katanya mau masuk juga. Itu salah satu perkembangan teknologi yang bisa digunakan untuk mengantisipasi pemerataan komunikasi untuk daerah 3D. Jadi ada kemungkinan teknologi-teknologi itu akan dipakai oleh Bakti gitu misalkan untuk di daerah 3T pembangunannya menggunakan teknologi itu. Iya, jadi sebenarnya Bakti memiliki kebijakan tersendiri lah untuk bagaimana. Silakan teknologi ada adalah mau radio atau VSAT atau mau FO itu silahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi diperbolehkan keanggaran yang tersedia di Bakti. Tapi memang sekali lagi Bakti adalah salah satu badan yang dibentuk untuk menjadi solusi pembangunan pemerataan di 3T. Tidak hanya Bakti, operator seluler di samping mau mengkontribusikan,
daerah-daerah untuk 3T tadi melalui layanan pos, layanan kontribusi pos, kontribusi layanan USO ini, mereka juga membangun program-program itu, Pak. Misalnya Telkomsel dia membangun namanya Telkom layanan merah putih. Jadi Mereka bisa memancing operator ya, untuk ikut tinggal juga. bagaimana mensinergikan, jangan sampai duplikasi, Pak. Ada pelanggannya di sini 500, jangan sampai Telkomsel sudah masuk, Bakti juga masuk. Nah, itulah perlu diorkestrasi. Karena pelanggan 500 kalau direbut dengan layanan yang terlalu banyak pilihannya kan kasihan juga, karena investasi kan mahal sekali. Iya, gitu. Ya, menarik ini. Menariknya itu dengan 3T pembangunan itu tadi, dengan adanya sekarang dengan adanya udah mulainya NTN itu dengan non-terrestrial network itu yang dimulai dulu Iridium, kemudian sekarang yang udah makin jauh itu yaitu dengan Starlink. Mungkin nanti mau ada lagi pakai balon atau apa, pakai pesawat apa gitu ya. Nah, padahal kan gini ya Pak Wayan ya, itu ini cross subsidi kan, karena bangun daerah sini kan lebih mahal gitu ya. Daerah yang apa non komersial itu kan lebih mahal, makanya ada cross subsidi dan ada tarif yang berbeda gitu, disubsidi lah, bahkan disubsidi yang di sini nih, karena supaya bisa itu. Nah ini kalau dengan nanti adanya NTN ini ya Pak Wayan ya, ini saya juga belum terpikir, ini kan apa, dia nggak bangun itu lebih mahal itu karena bangunnya kan lebih susah dari situ, mau pakai kabel kan, mau pakai apa microwave atau pakai satelit yang masih pakai apa pakai Vsat. Itu kan masih naruh Vsat. Tapi kalau udah NTN kan nggak naruh apa-apa lagi di bawah. Jadi dia untuk daerah urban maupun daerah rural dia seperti Starlink ini mungkin gimana tarifnya? Apakah sama untuk urban sama rural ini? Kan dia dia nggak bangun apa untuk di rural kan dia sama aja bangunnya di atas deh. Nah itu menariknya di situ. Kita akan tawayan dari pertanyaan Prof tadi untuk yang tadi layanan ketika ini. Ya, jadi dengan adanya end-to-end ya non-terrestrial network ini memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan namanya menjadi solusi untuk yang di daerah 3T untuk daerah 3T, karena memang dia cocok baik dari sisi kemudahan pembangunannya, kemudian dari pembiayaannya lebih efisien, dan semuanya lebih baik digunakan untuk daerah-daerah 3T. Nah, memang sih benar ya bahwa keluhannya gitu kalau membangun daerah-daerah 3T sebagaimana yang tadi disampaikan, misalnya operator seluler membangun, itu pertama sulitnya medan, kemudian bahkan kadang-kadang ya keamanan, bahkan kadang-kadang membutuhkan sarana yang sangat spesial untuk bisa mencapai lokasi itu, bahkan sampai perahu, helikopter, itu kan mahal sekali. Sementara kalau yang di daerah kita lebih mudah gitu, daerah-daerah komersialnya lebih mudah. Walaupun sebenarnya ada juga isu perizinan lah dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk daerah 3T ini dengan adanya teknologi-teknologi terbaru seperti Starlink, OneWeb dan lain sebagainya, itu memang sebenarnya menjadi solusi. Yang kita pikirkan selama ini kan adalah BTS ya, BTS 4G atau 5G untuk daerah 3T. Namun sekarang justru dengan adanya internet itu apa aja bisa dilakukan. Nah, internet ini dengan adanya satelit ini itu sebenarnya tinggal membawa perangkat yang kecil kita taruh, namun tarifnya mahal. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Memang kita saat ini regulasi kita nggak mengatur tarif bisnis Pak, hanya mengatur formulanya saja. Nah itu mungkin menjadi diskusi kita ke depan, sebaiknya bagaimana untuk mengatur tarif di daerah 3T gitu. Usernya kan kalau di daerah 3T penduduknya mungkin sedikit Pak ya, tapi usernya paling dari pemerintahan kali Pak ya, maksudnya Kementerian Kesehatan atau Kemendagri yang membutuhkan komunikasi seperti itu. Itu ada request nggak Pak, maksudnya dari kementerian lain gitu untuk di daerah ini tolong dibangunkan, daerah ini ada bangunan seperti itu nggak sih Pak? Jadi sekarang begini ya, untuk beberapa daerah ada namanya daerah blank spot atau daerah 3T melalui Pemdanya. Misalkan dia mengatakan daerah kami titik
titik azimutnya di sini, di wilayah sini, blank spot, dan menyampaikan juga lampiran terhadap hasil ukurnya gitu. Nah, itu disampaikan ke Menteri Kominfo. Menteri Kominfo itu menurunkan ke kami, ke Direktur Jenderal PPI, kemudian kami evaluasi, kami koordinasi dengan teman-teman operator untuk dan Bakti. Kalau daerah yang memang itu ada penghuni dan dilihat oleh operator, maka operator akan mengatakan, ya saya akan survei dulu. Survei melakukan initial planning, Pak. Initial planning ini apakah perlu penguatan sinyal saja ataukah butuh BTS baru? Nah, itu kadang-kadang perlu survei. Nah, apabila sudah dilakukan, maka mereka akan menyampaikan kita daerah-daerah ini saya akan bangun. Kalau tidak, nah kami akan bicara ke Bakti, ya, untuk bangun seperti itu. Untuk bangun Bakti, ini daerah ini merupakan wilayah 3T yang memang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh operator dan secara benefit tidak visible gitu ya, sehingga tapi ada kebutuhan di situ. Tapi ada kebutuhan dan masyarakat, maka Bakti turun tangan. Apa yang mau diberikan? Apakah satelit atau VSAT? Ya itu apa namanya? Itu bagaimana si Bakti akan mencari solusinya dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan di Bakti. Nah, untuk melihat sejauh efisien dan efektifnya dari skema pembiayaan segala macam, dari PPI ada monitoringnya atau berikutnya gitu, Pak? Kalau dari monitoring kualitas, iya, quality of service terhadap penyelenggaraan di sana ya. Tapi kalau monitoring bisnis terhadap tarif itu kami hanya monitoring kelihatan tarifnya seperti apa. Tapi kalau pembiayaan dan lain sebagainya itu sudah B2B ya, antara si Bakti dengan si penyedianya. Jadi tapi ingat, Bakti itu bukan operator. Iya, makanya berarti sama dengan operator nanti. Iya, Bakti akan menyiapkan infrastruktur pasifnya dengan kemudian diaktifkan oleh penyelenggara. Nah, misalnya seluler gitu, untuk berjualan seluler di sana. Jadi akan dipantau ke efektif sama efisiensinya untuk kebutuhan itu. Tantangannya apa sih, Pak, kalau untuk ketika pembangunan 3T ini? Oh, tantangannya luar biasa ya. Pertama pasti banyak sekali kesulitan-kesulitannya. Pertama, keamanan. Itu tadi, bahkan teman-teman di Bakti itu kadang-kadang mengenali lokasi yang kurang kurang pas untuk bisa melakukan pembangunannya di sana. Tidak hanya masalah keamanan sosial ya, medan. Bayangkan teman-teman membawa antena aja kemarin kan di Papua hilang, padahal mau untuk pembangunan BTS di sana. Kemudian sama pada saat mau membangun daerah terpencil yang memang sama sekali tidak ada terus jalan, harus melalui perahu, itu tantangan medan. Bawa buah besi untuk bangun BTS segala macam itu. Kemudian tantangan kedua adalah ya keamanan sifatnya di sana. Karena kan kita tidak tahu kultur masyarakat di sana seperti apa. Nah, sosial isu lah. Ya, community isu. Jadi itu kadang-kadang juga ada menurut teman-teman yang lagi membangun di sana. Tambah cuaca. Ya kadang-kadang licin, hujan terus, tanahnya gambut, memang sangat sulit untuk membangun daerah-daerah 3T yang memang tingkat kesulitannya luar biasa gitu ya. Jadi di setiap titik nilai proyek atau angkanya bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah, pasti. Itu sudah menjadi isu di teman-teman operator untuk membangun di daerah 3T. Tidak bisa disamakan. Kadang-kadang pun di daerah ini kita bisa membawa produk dari kota untuk dibangun sana, tapi pas di sana nggak dibolehkan oleh masyarakat. Harus menggunakan sumber daya yang ada di sana seperti itu. Kadang-kadang ya itu membuat kan beda. Hitungannya di sini ternyata lokalnya bisa, atau ternyata di sana nggak ada. Akhirnya ini kadang-kadang itu yang membuat kadang-kadang yang menjadi perubahan-perubahan atau perbedaan cost-nya dalam pembangunan infrastruktur di daerah 3T. Berapa persen, Pak, yang sudah tercover kalau dari target? Kan gini ya, ini bicara di 2019 dulu. 2019, oke. Bahwa jumlah desa di seluruh Indonesia itu hampir 82.000 sekian.
Menurut data sudah hampir 70.000 desa kelurahan yang sudah tercover oleh TIK. Ada internet, ada seluler dan lain sebagainya. Nah, ada 12.548 kurang lebih yang belum. Nah, kemudian pas dilihat dari data Desdata ya, berdasarkan data, itu hampir kurang lebih 3.435 desa itu adalah kategori yang komersial. Nah, ada 9.113 yang kategorinya benar-benar bukan komersial. Sampai kapanpun nggak akan masuk lah ke sana operator. Nah, pada saat itulah keluar program 3435 untuk operator seluler sudah selesai. 3.435 titik BTS menjadi solusinya ada BTS seluler yang dibangun oleh 4 penyelenggara seluler. Nah, 9.113 ini dibangun oleh Bakti. Nah, itulah keluar program BTS 4G yang dibangun 2019 sampai 2023 kemarin dan sudah selesai. Nah, berarti masih sudah selesai dong ya, ada internetnya, melihat data. Ternyata banyak desa pemekaran lagi. Bergeraklah datanya. Nah, kurang lebih menurut informasi yang dapat, kurang lebih ada 8.000 lagi. 8.000 tambahan lagi desa lagi. Kurang lebih ada 8.000 daerah blank spot, tidak ada sinyal sama sekali. Ya itu, jadi kita apa nanti kan kita siapkan mungkin dengan program-program di Bakti yang lebih mungkin kita lebih rencanakan lagi dengan baik. Yang udah terpasang ini Pak ya, Kominfo mengukur dampak positifnya gimana tuh Pak? Bahwa ini loh akhirnya dengan ada kita pasang di sini jadi lebih apa ya dampak positif yang lebih bagus ya kan? Jadi semua masyarakat menikmati lah dengan adanya kehadiran TIK ini. Pasti efisien. Masyarakat untuk bisa lebih bisa berkomunikasi tanpa harus mencari lokasi yang jauh untuk bisa berkomunikasi. Itu efisien dari sisi tenaga dan ya kalau misalnya dia naik motor kan nggak perlu beli bahan bakar. Ini secara ekonomi ya lebih efisien. Kemudian secara sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja keluarga-keluarga kita ya. Itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga secara keamanan dan keamanan dengan adanya internet ini kita mudah melakukan panggilan kalau misalnya di keluarga kita, di lingkungan kita ada yang sakit atau ada yang kecurian atau mungkin ada konflik, itu dengan mudah menghubungi aparat penegak hukum dengan cepat hadir. Nah, yang keempat ekonomi digital bisa berjalan. Nanti di sana akan terbuka mungkin talenta digital, ada UMKM yang bisa menjualkan melalui e-commerce-nya yang sudah mulai terasa seperti itu. Iya, pasti sudah mulai seperti itu. Sangat dirasakan. Saya nambah aja dikit. Pak Wayan itu di 3T nih yang sudah tadi kan sudah terbangun juga dengan terestrial gitu kan. Dengan adanya NTN itu. Ini di 3T ini nggak masalah gitu. Mereka bisa saling melengkapi atau terjadi satu ini gitu malah. Enggak Pak, jadi sebenarnya teknologi itu pilihan ya. Kalau kita bicara daerah 3T itu pasti daerah yang NTN lah yang pas. Kemudian tadinya di sana ada kabel, sebenarnya kan mereka ini saling melengkapi Pak. Tidak ada yang dirugikan kalau menurut kondisi yang ada. Mereka saling melengkapi. Bahkan sekarang dengan adanya teknologi low orbit ini kan mereka bahkan bisa dijual oleh siapa saja yang menjadi partner mitranya di Indonesia. Boleh berarti ya kalau saya misalkan daerah terpencil pakai yang NTN gitu, lalu saya share ke beberapa warga. Sebenarnya teknologinya tergantung teknologi Pak. Iya. Kalau saling dia nggak memungkinkan. Tapi kalau misalnya radio mungkin memungkinkan. Tapi ingat ada aturannya yang melarang. Melarang berarti itu. Ya. Kalau misalnya menjadi di-share, kalau misalnya Bapak menganggap mereka itu pelanggan, artinya Bapak saya harus pakai izin. Ya, Bapak pelanggan ya. Sebagai penyelenggara ISP, ya itu nggak masalah. Karena mereka kan pelanggan. Yang menjadi masalah apabila mereka beli, kemudian mereka menjual
dengan bisnisnya. Nah, secara aturan nggak boleh menyelenggarakan telekomunikasi, itu dianggap ilegal. Jadi harus punya izin Harus lagi, punya izin izin. penyelenggara itu. Oke. Nah, kalau dengan 3T ini akhirnya bisa ada solusinya gitu Pak ya. Operator-operator itu masih diwajibkan bangun di 3T lagi nggak sih Pak? Jadi gini Pak, kembali ke regulasi ya, ke aturan. Penyelenggara telekomunikasi itu menyelenggarakan komunikasi, nggak mengenal wilayahnya di seluruh Indonesia. Nah, solusinya sekarang kan dengan regulasi mereka berkontribusi. Sejauh masih ada wilayah 3T dan pembiayaan, maka penyelenggara masih wajib melakukan kontribusi tersebut. Jadi masih diwajibkan. Masih diwajibkan ya. Nanti apabila tidak ada lagi daerah 3T, tapi pokok saya melihatnya masih terus akan ya. Dan karena ada pengembangan wilayah-wilayah itu, pemetanan gitu ya. Dan apa ya, peningkatan kebutuhan, kapasitas dan sebagainya kan tetap harus di. Dan operator dikasih informasi bahwa ketika ada satu wilayah yang akhirnya jadi berkembang untuk agar mereka mau turun. Ya, itu salah satu yang sedang dibahas di teman-teman Bakti ya, namanya exit clause. Jadi exit clause ini mereka melihat di sini udah komersial, udah layak dilayani oleh operator. Ya, jadi Bakti akan keluar pindah biayanya nih lokasi yang harus ditutupi lagi seperti itu. Oke, seru Prof. Saya bisa jadi tahu nih soal pembangunan 3T ini. Semoga cepat realisasi nih Pak. Iya, Pak. Pesan terakhir Pak Wayan buat kita coba. Ya, jadi pesannya segini ya, bahwa telekomunikasi ini kan berharap memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ya, tentu dengan adanya telekomunikasi ini, manfaatkanlah ini dengan baik. Digunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bersama. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan untuk judi online, jadi untuk pornografi dan lain sebagainya. Jadi berharap gunakanlah layanan telekomunikasi ini untuk hal yang sehat gitu Pak. Itu pesan saya. Oke, baik. Baik Pak Wayan, terima kasih atas hadirnya Prof. Jamhari. Sama-sama, terima kasih. Prof. Ya, sampai jumpa lagi di episode Telco Update berikutnya. Saya Anggi Makmur dan Prof. Jamhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anggi.